Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, sehat selalu untuk semua sedulurku dan sahabatku di Nusantara dan di Indonesia. Salam khusus untuk para spiritual Indonesia. Oke, selamat datang di channel Ki Darmas Kumbang. Nah, malam ini khususnya menjelang pagi ya. Untuk teman-teman yang belum kenal, ini saya Swab Official. Biasa tadinya channelnya Swab Official, kita sekarang lagi di channel saya yang satunya lagi, yaitu Ki Darmas Kumbang. Nah, ini buat teman-teman yang baru bergabung ke channel Ki Darmas Kumbang, silakan di like, share, dan komen agar saya bersemangat dalam membuat video-video baru. Oke guys, para sahabat sedulur, kita akan membahas malam ini, topiknya itu adalah rahasia menguasai ilmu gendam. Nah ini ya, rahasia menguasai ilmu gendam. Nah di sini buat teman-teman yang sudah pernah belajar, gagal dalam mengeksekusi, jangan putus harapan ya. Di sini akan saya bongkar rahasianya bagaimana bisa mengaplikasikan ilmu gendam ya. Yang pertama, teman-teman harus paham dan memaknai benar bahwa ilmu gendam itu adalah salah satu ilmu tradisional yang ada di Indonesia. Nah, itu karangannya orang-orang terdahulu, orang-orang Jawa dulu yang menciptakannya ya. Kalau kita ini kan hanya penerus dan melestarikan ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus benar-benar memahami makna dari ilmu gendam itu sendiri. Dan yang kedua, teman-teman harus berijazah atau meminta satu keilmuan melalui guru ya, salah satu guru, entah itu siapapun itu gurunya. Nah, ini jadi permasalahan. Kita akan coba, ini topik saya ini seru banget nih malam ini, pagi ini kita seru banget. Topiknya itu adalah membedah, membongkar rahasia ilmu gendam agar bisa dipakai di lapangan ya, maksudnya biar tidak gagal ya. Oke, ini kebanyakan ya kasus ini, kebanyakan kasus dan pengalaman ya yang saya sendiri sudah jalani ya. Yang pertama, teman-teman banyakan gagal itu ketika mau mencoba-coba dalam menggunakan ilmu gendam atau pengaplikasian ilmu gendam. Nah, ini yang jadi permasalahannya ya. Sebenarnya kalau memang pengen mengeksekusi, itu sebenarnya ada tahapan di ilmu gendam sendiri. Itu ada tahapan, yaitu pertama amati korban ataupun suyet. Pastikan bahwa dia adalah orang yang sangat mudah dan gampang untuk digendam. Nah, sama melihat di mana waktu atau timing atau tepatnya kita untuk mengeksekusi si korban atau suyet tadi. Yang paling utama adalah ketika kita ingin menggendam, yaitu adalah percaya diri kita itu memang benar-benar lagi mantap dan lagi full ya. Nah, untuk apa kepercayaan diri kita itu harus full dan mantap? Yang pertama itu karena mempengaruhi power. Ketika orang yang mau menggendam dirinya sendiri tidak pede, itu 100% saya jamin gagal, bisa dibilang gagal. Jadi yang pertama itu poinnya adalah harus pede dan percaya dirinya tinggi ya. Yang kedua, dia memang sudah pernah diijazahkan ilmu gendam dan mengamalkan. Dan yang ketiga, yaitu adalah bisa melihat, mengamati ciri-ciri orang yang sangat mudah digendam ataupun gampang ataupun sulit digendam. Dia harus tahu dan bisa memastikan timing waktu yang tepat untuk menggendam seseorang atau suyet yang rencana dia akan eksekusi. Nah, ini kebanyakan begini, kebanyakan di lapangan mereka paham nih, teorinya paham. Mereka paham teorinya, ini orang gampang digendam.
Emang bener tuh, udah bener nih, si target ini adalah salah satu ciri orang yang mudah digendam. Tapi ketika dieksekusi dia tidak tepat, yang terjadi juga sama, gagal. Nah, di sini banyak nih pengalaman ya, banyak pengalaman. Akhirnya teman-teman mulai akhirnya patah hati. Patah hati kenapa? Kok saya gagal? Kok saya gagal? Padahal di situ adalah proses pembelajaran teman-teman, praktisi itu proses bagaimana menjalankan suatu keilmuan, menjalankan suatu pembuktian suatu keilmuan itu butuh proses. Nah, di sini kalau teman-teman yang paham dan pinter dan cerdas itu bisa menyimpulkan nanti dari obrolan saya, dari konten saya ini, wawasan saya ini, sebenarnya ini rahasia semua ilmu bisa kalau kita jalankan atau kita laksanakan itu sama. Insya Allah fungsi semua ya. Yang pertama tadi itu harus memahami ilmu dari gendam itu maknanya apa. Nah, yang kedua, ilmu itu semua ada keterbatasan. Jangan kita pun nafsu dengan diri kita sendiri bahwa ilmu bakal bisa begini. Padahal di situ ada keterbatasan ya. Semua itu ada keterbatasan. Satu, kita harus PD-nya tinggi. Kedua, kita harus yakin. Ketiga, kita harus udah pernah belajar. Gimana kita mau menggunakan ilmu tapi kalau kita sendiri nggak pernah disalurin keilmuan itu sendiri. Sini saya hanya mengingatkan, belajarlah suatu ilmu atau ilmu apapun itu harus ada gurunya, karena yang berat itu adalah pertanggungjawabannya. Nah, ini poin penting dalam rahasia ilmu gendam adalah, kan saya yang pertama adalah dia harus sudah pernah diijazah, sudah pernah dibaiat oleh seorang guru. Satu. Yang kedua, PD, kepedean dirinya itu harus benar-benar full, benar-benar ada, nggak bisa setengah-setengah. Yang ketiga, dia harus bisa menguasai atau sudah mengerti mana ciri-ciri korban suyet yang mudah dan sangat mudah dieksekusi. Nomor 4, timing eksekusi. Timing eksekusi adalah kita harus melihat di mana letak kita bakal mengeksekusi, dan tujuannya itu adalah untuk 100% tidak gagal, untuk pas. Insya Allah kalau teman-teman melakukan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, insya Allah di lapangan pun teman-teman akan mudah dan sangat mudah untuk mengeksekusi orang yang rencana mau kita gendam. Nah, di sini buat teman-teman juga yang udah pernah belajar gagal terus, itu jangan patah hati. Dalami, latih, ikhlas. Insya Allah nanti juga akan ada reaksinya. Karena ini yang saya jelaskan bagaimana menguasai ilmu gendam untuk eksekusi. Untuk eksekusi, untuk hiburan, entertain. Nah, sebenarnya ada yang lebih bermanfaat lagi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, kenapa harus mengambil ilmu gendam? Yaitu adalah ilmu ini adalah investasi masa depan. Bahasa kitanya nabung lah ya. Investasi masa depan. Kenapa? Karena dengan kita mengambil gendam itu banyak faedahnya. Faedahnya yang pertama, ketika kita mengamalkan gendam, otomatis kehidupan kita itu akan naik, rasa kepercayaan kita akan naik, keyakinan kita pun akan bertambah, banyak manfaatnya. Nah, ini rahasia tadi, kembali lagi ke topik tadi, rahasia 4 ya, 4 rahasia poin ketika kita mau mengeksekusi suyat atau korban dalam konteks ilmu gendam ya. Kita harus pelajari manusianya, korbannya. Ketika kita sudah paham, ini contohnya gini, ini orang kita ajak ngobrol,
dari obrolan itu kita harus sudah tahu bahwa orang ini adalah sangat mudah untuk dieksekusi ataupun jadi korban gendam. Nah, setelah kita sudah dapat poinnya, poin kedua yaitu di mana letak kita mau mengeksekusi suyat atau korban ini. Apakah dia lagi diem, apakah dia lagi nengok, apalagi dengan cara ngobrol kita eksekusinya. Itu banyak cara dan tekniknya ya. Nah, ini ada fenomena juga. Banyak orang yang nggak banyak nanya, dia diem aja, yakin aja ketika di lapangan dia eksekusi dengan caranya sendiri atau hasil. Ketika orang yang banyak nanya malahan nggak hasil. Nah, ini juga nih ada nih namanya pembawaan diri ya. Jadi setiap orang itu ketika dia mau mengeksekusi seseorang, dia akan timbul karakter diri sendiri. Apakah dengan gaya serius, apakah harus dengan gaya santai, dia si korban atau suyatnya itu akan kena. Itu nanti karakternya masing-masing dari orang itu sendiri. Nah, contohnya kayak saya, kalau saya sih mau dibikin serius bisa, mau dibikin santai bisa. Intinya poin tadi 4, cuman nanti biasanya dengan berjalannya waktu, seiring pengalaman, sering ketemu dengan orang-orang yang sudah pernah kita gendam, itu kita bakal punya ciri khas karakter. Apakah nanti kita ngegendamnya itu akan dengan gaya santai, apakah dengan serius, itu dengan nanti timbul dengan sendirinya. Nanti setelah pengalaman diolah, itu nanti akan jadi pembentukan karakter diri dalam pengaplikasian ilmu. Nah, oke sobat, sedulurku, sahabatku, di sini saya hanya menambah wawasan. Saya juga masih belajar karena ilmu itu tidak ada batasnya. Kita selalu belajar, selalu bertanya, selalu sharing ke guru-guru ataupun sahabat yang memang praktisi ataupun yang memang di bidangnya ya. Nah, poinnya teman-teman ingat 4 poin tadi. Mungkin bisa dilihat atau di flashback dari obrolan saya tadi ya. Insya Allah kalau teman-teman menjalankan itu, teman-teman gampang lah untuk gendam permainan. Nah, di sini teman-teman harus menjalankan ya. Kalau ini saya bercerita karena saya juga salah satu praktisi ataupun yang melakukan penggendaman ya. Maksudnya salah satu orang yang biasa ngegendam orang, tapi dalam konteks ini hiburan ya. Nah, ini teman-teman juga harus ngecas ya. Ngecas maksudnya gini, teman-teman punya ilmu tapi nggak pernah dirawat, tapi dipakai terus ya pasti habis powernya dong. Nah, teman-teman di situ juga harus ngecas satu ilmunya ya, diamalkan. Kalau di tempat saya itu ada namanya olah napas ya, kita ambil olah napasnya, diamalkannya. Tujuannya apa? Itu untuk menimbulkan rasa keyakinan dan power kita. Kalau kita pakai aja tanpa kita rawat ilmu itu, ya tadi itu yang ada patah hati. Kita mau nafsu aja, mau makan nih, nafsu mau pengen hiburan, pengen ngebuktiin orang ini bisa digendam atau enggak. Tapi kita sendiri nggak ngejalanin dan nggak ngerawat ilmu itu. Jadi jangan salahkan ketika gagal. Nah, di situ pasti akan berasumsi, apa sih gue ngambil ilmu kok gagal mulu kan? Padahal enggak. Ketika dia awal dia berhasil, kesana-sananya dia gagal, itu sebenarnya kesalahan di diri dia sendiri. Yang pertama, poin 4 tadi itu yang saya bilang, dijalankan enggak. Yang tambahannya itu adalah dia nggak pernah merawat keilmuan dia yang ada di dalam diri dia. Ketika powernya lemah, dia paksakan terus ya, wajar dong kalau dia lemah atau gagal dalam mengeksekusi. Nah gitu, teman-teman, sedulurku, sahabatku yang ada di Nusantara dan Indonesia umumnya ya. Jadi sebenarnya ilmu itu adalah tergantung keyakinan kita ya. Apapun itu ilmu yang dikasih, kita harus yakini, jalankan dan amalkan. Faedah itu akan berjalan dengan sendirinya. Buat
sahabatku, sedulurku, nanti kalau mau yang bertanya silakan di komentar aja ya, berbagi pengalaman, kita berbagi pengalaman tentang keilmuan. Nah, khususnya malam ini cuman saya membongkar tentang bagaimana rahasia ampuh dalam mempraktekkan gendam ya. Nah, ini di luar konteks, Bang, saya belajar di sini, saya belajar di sini, belajar di sini, ya itu silakan masing-masing ya. Karena setiap guru itu mempunyai metode masing-masing, walaupun ilmunya sama. Kita nggak bisa membanding-bandingkan. Jangan membandingkan, di guru ini saya pas waktu ngambil belajar gagal terus bang katanya. Nah, kita juga harus koreksi diri. Apa kita sudah benar mengikuti langkah-langkah guru yang sudah yang mengajarkan kita apa belum? Nah, itu ya, poinnya jangan suujon. Kita harus, kalau mau belajar ilmu harus nerima, legowo, yakini, jalankan dan amalkan. Insya Allah pas pengaplikasiannya itu gampang dan mudah ya. Oke, sedulurku, sahabatku, ini jangan lupa ya dukung dan ikuti terus channel Ki Darmas Kumbang ya. Di komen aja apa atau bagaimana, keilmuan apa yang rencana pengen saya bahas, akan saya bahas. Nah, nanti untuk malam ini kita cukupkan sekian aja ya. Dari tadi awal saya bicara sampai ini mau akhir ya, apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Namanya saya masih belajar juga ya. Mungkin teman-teman yang lebih pengalaman, kita sharing aja di sini. Dan saya mohon ampun kepada Allah kalau saya salah dalam kata-kata saya atau penyampaian saya yang kurang bagus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.